Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, aku Sri Elviani. Kali ini aku ingin membahas tentang materi Inkar al-Sunnah. Apa itu Inkar al-Sunnah? Kata Inkar Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab yankari, memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim kata al-irfan, dan menolak apa yang tidak tergambar dalam hati. Cara etimologi, kata inkar diartikan sebagai menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya dan faktor lain. Misalnya, karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk, dan juga bermakna tradisi yang kontinu. Yang kedua, siapa saja mereka yang dikenal sebagai munkir al-sunnah? Mereka adalah yang pertama, Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, Al-Islam huwa Al-Quran, atau Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat pada masa beliau masih hidup. Yang kedua, Rasyad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh inkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntutan dan situasi masyarakat. Selanjutnya, mengapa mereka sampai pada keyakinan inkar al-sunnah? Mereka sampai pada keyakinan inkar al-sunnah karena mereka menganggap bahwa sunnah itu seluruhnya adalah zan dan jan, tidak dapat dijadikan hujah dalam beragama. Mereka juga menganggap bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita melalui suatu proses periwayatan yang tidak terjamin luput dari kekeliruan, kesalahan, dan bahkan kedustaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nilai kebenarannya tidak meyakinkan. Yang keempat, kapan inkar al-sunnah terjadi? Inkar al-sunnah terjadi pada masa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada periode klasik. Imam Syafi'i berpendapat ada 3 kelompok inkar as-sunnah. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij merupakan sesuatu yang keluar. Sementara menurut etimologi, Khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah. Yang kedua adalah golongan Syiah. Golongan Syiah adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib
lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya, dan berpendapat bahwa Ahlul Al-Bait termasuk berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah berarti kebahasaan. Dari kata Mu'tazilah adalah sesuatu yang mengasingkan diri. Sementara yang dimaksud di sini adalah golongan yang mengasingkan diri mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seseorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Yang kedua, ingkar al-sunnah terjadi pada masa periode modern, yakni dengan munculnya tokoh-tokoh asal Indonesia seperti Abdurrahman, Muhammad Irham, Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Ahmad Sutarto. Dan selanjutnya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwa ingkar al-sunnah terjadi pada masa periode klasik, yakni di Irak dan di Basrah. Sedangkan pada masa periode modern, yakni di Mesir, Malaysia, dan di Amerika. Yang selanjutnya, yakni bagaimana ingkar as-sunnah itu muncul dan bertahan. Pertanda munculnya ingkar as-sunnah sudah ada sejak masa sahabat ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah atau sholat dan zakat misalnya dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul SAW yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah dan diikuti periode-periode berikutnya dengan bermunculan tokoh-tokoh yang mengingkari keberadaan sunnah. Kelompok ingkar al-sunnah bisa bertahan karena mereka mempertahankan dalil nakli maupun nakli. Sekian dari penjelasan ingkar al-sunnah. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.